Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Ya, saya berharap anak-anak masih ada sukacita dan semangat di jam yang kedua ini. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran yang kedua di siang hari ini. Kita masuk pada pembelajaran tematik. Silahkan anak-anak boleh memperhatikan buku kalian. Buku tema 7, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Di mana pada pembelajaran yang kelima kita akan memperhatikan masih berkaitan dengan surat undangan maupun perubahan wujud zat. Anak-anak, tentu kalian masih mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu, di mana pelajaran-pelajaran sebelumnya kita belajar tentang surat undangan, apa itu surat undangan dan jenis-jenis surat undangan. Juga kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat. Nah, saya berharap bahwa setelah pembelajaran ini anak-anak semakin mengerti tentang surat undangan dan juga tentang perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan hadir memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silahkan perhatikan di buku kalian di pembelajaran yang kelima. Di sana disampaikan bahwa ketika sedang berbincang-bincang dengan ayahnya, Rian mendengar suara bunga memanggilnya dari luar rumah. Rian segera menghampiri bunga. Dan ketika Rian sedang menghampiri bunga, bunga memberikan surat undangan ulang tahun kepada Rian. Karena bunga akan merayakan ulang tahunnya di minggu yang akan datang. Jadi dimulai dengan Rian menerima surat undangan dari bunga. Nah anak-anak, saya meminta kalian untuk memperhatikan di gambar. Ayo mengamati di situ. Kalian perhatikan baik-baik contoh surat undangan yang diberikan oleh bunga kepada Rian. Silahkan boleh diperhatikan. Kalau kita perhatikan, surat undangan yang diberikan oleh bunga kepada Rian adalah surat undangan tidak resmi. Karena kita bisa memperhatikan dari bahasanya dan struktur suratnya. Ya, kalau surat undangan resmi tentu kalian sudah tahu, itu sistematis dan bahasa yang baku. Sedangkan surat undangan tidak resmi itu tidak sistematis dan tidak baku bahasanya. Jadi kalian sudah bisa memperhatikan. Nah, surat undangan tersebut merupakan contoh surat undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi karena memiliki bagian-bagian seperti surat undangan resmi, tidak memiliki bagian-bagian seperti surat undangan resmi. Pada surat undangan resmi, tidak resmi juga tidak diharuskan menggunakan bahasa baku seperti yang tadi saya katakan. Nah, jika kalian sudah memperhatikan, saya meminta kalian untuk anak-anak silahkan perhatikan, ayo lakukan halaman 128. Coba buat surat undangan tidak resmi dan berikan gambar yang menarik. Ya, contohnya kamu membuat surat undangan ulang tahunmu, lalu ditujukan kepada siapa? Saya berikan, tolong dikerjakan, dan ini juga tugas yang harus kalian kumpulkan. Dan jika sudah, kalian dapat melanjutkan dengan memperhatikan bagian ayo kerjakan halaman 128. Di sana kalian bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan di atas? Apa kesan yang dapat kamu ambil setelah membuat surat undangan tersebut? Lalu kalian tolong menuliskan pengalamanmu di dalam kotak yang ada.
Kita memperhatikan pada bagian selanjutnya, setelah itu Bunga pamit dan pulang setelah ia memberikan surat undangan kepada Rian. Dan Rian masuk ke dalam rumah, lalu ia mengambil air dingin dan menuangkan ke dalam gelas yang bening atau gelas kaca yang putih. Setelah Rian menuangkan air dingin itu ke dalam gelas, maka Rian mengamati titik-titik air di luar gelas. Apa yang terjadi ketika Rian melihat hal itu? Di mana titik-titik air tersebut berbentuk karena adanya perubahan dari benda gas menjadi atau dari gas menjadi zat cair karena melepaskan atau pelepasan kalor. Dan peristiwa tersebut dinamakan mengembun atau pengembunan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian memperhatikan perubahan wujud cair atau gas menjadi cair. Silahkan kalian boleh melakukan percobaan dengan bagian ayo lakukan halaman 129. Dan jika kalian sudah melakukan percobaan itu, silahkan berdiskusi dengan orang tua di rumah halaman 130. Berdiskusi tentang apa yang kalian lakukan di dalam percobaan tersebut. Ya, terima kasih. Anak-anak silahkan mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya harus dikumpulkan. Ya, jika ada beberapa tugas harus dikumpulkan semua, bukan hanya mengumpulkan satu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu bagi kami dari awal kami belajar sampai boleh berakhir dengan baik. Dan anak-anak-Mu akan mengerjakan tugas yang diberikan. Tuhan memberi hikmah dan urapan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.